Jika kita membandingkan sekitar 300.000 tahun eksistensi manusia dengan umur bumi yang 4,5 miliar tahun, kita akan dapat angka 0,007%, yang artinya keberadaan manusia hanya merupakan bagian kecil dari sejarah bumi. Namun demikian, dalam waktu yang sangat singkat itu, terutama sekitar 200-300 tahun belakangan ini, aktivitas yang dilakukan oleh manusia merupakan faktor utama terjadinya masalah iklim, terutama lewat emisi gas CO2 atau karbon dioksida. Dari emisi CO2, temperatur bumi meningkat, dan peningkatan temperatur bumi ini menyebabkan permasalahan iklim yang lain-lainnya. Pada tahun 1856, ada seorang peneliti bernama Eunice Foote. Beliau mencoba meneliti bagaimana perubahan temperatur gas ketika disinari dengan sinar matahari. Dalam penelitiannya ada beberapa jenis gas yang coba dia teliti. Ada yang udara biasa, ada yang udara penuh dengan uap air, ada juga gas CO2. Nah, dalam penelitiannya beliau menemukan bahwa gas CO2 ketika disinari dengan sinar matahari, maka temperaturnya itu akan meningkat paling tajam, dan juga kalau misalkan udah nggak disinarin lagi, dia akan sulit untuk mendingin. Nah, dari penelitian ini beliau menyimpulkan kalau misalkan bumi dipenuhi oleh gas CO2, artinya temperatur bumi itu akan meningkat. Alasan saintifik mengapa temperatur dari gas CO2 ini bisa meningkat ketika disinari dengan sinar matahari adalah karena CO2 mampu menyerap sinar inframerah secara efektif. Dan perlu diketahui, 50% dari cahaya matahari adalah inframerah. Jadi ketika ada cahaya inframerah datang, nah cahaya inframerah ini diserap sama molekul CO2. Akibatnya, molekul CO2 ini memiliki energi yang lebih tinggi. Nah, molekul CO2 yang energinya tinggi ini akan bergerak lebih cepat. Dan ketika dia bergerak lebih cepat, dia bisa menumbuk molekul lain di sekitarnya, maka yang molekul di sekitarnya akan bergerak lebih cepat, sedangkan CO2-nya jadi melambat. Nah, ketika CO2 melambat, artinya energinya turun. Kalau energinya turun, dia bisa kembali menyerap energi inframerah dari cahaya matahari. Sehingga terbentuklah siklus antara perpindahan energi dari matahari ke CO2, dari CO2 ke molekul gas di sekitarnya. Sebenarnya, level CO2 yang sekarang kita alami ini bukan merupakan yang tertinggi dalam sejarah bumi secara keseluruhan. 56 juta tahun yang lalu, level CO2 di bumi itu jauh melampaui apa yang sekarang kita alami. Dan periode ini dikenal dengan sebutan Paleocene Eocene Thermal Maximum, atau disingkat sebagai PETM. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, PETM ini terjadi 56 juta tahun yang lalu. Dan di periode ini terjadi pelepasan karbon yang luar biasa besar, dengan durasi 3.000 hingga 20.000 tahun. Nah, akibat pelepasan karbon yang luar biasa besar ini, temperatur bumi itu meningkat 5-8 derajat Celcius, dan menyebabkan perubahan iklim yang sangat luar biasa bagi bumi beserta seluruh isinya, yaitu hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh, hutan hujan tropis muncul di daerah Arktik yang sekarang udah tertutup es, kadar keasaman lautan meningkat, yang menyebabkan kepunahan massal dari foraminifera. Selain itu, pada periode ini juga muncul primata sejati yang pertama, dan juga terjadi kenaikan temperatur lautan, terutama di daerah garis khatulistiwa hingga 36 derajat Celcius. Kabar buruknya, laju pelepasan CO2 yang dilakukan di era modern oleh aktivitas manusia itu 9-10 kali lebih cepat dari apa yang terjadi saat PETM. Menurut satu penelitian, kalau misalkan pola emisi ini terus berlanjut, maka kira-kira dalam waktu 100-200 tahun, kita melepaskan jumlah karbon yang sama dengan apa yang dilepaskan saat era PETM. Sehingga kita bisa mengira-ngira, kalau misalkan hal ini beneran terjadi, maka cuma ada dua kemungkinan, kepunahan massal, dan yang kedua adalah evolusi atau adaptasi secara biologis. Yang mana yang terjadi ini mungkin susah diprediksi karena akan tergantung dari bagaimana fleksibilitas sebuah organisme menghadapi perubahan lingkungan yang sangat drastis. Kalau kalian pengen tahu tentang ini lebih lanjut, mungkin kalian harus baca teori tentang self-organizing system. Dengan adanya inovasi mesin uap dari James Watt dan juga proses Haber-Bosch untuk membuat pupuk, ini memungkinkan populasi manusia itu meledak, kemudian aktivitas manusia makin beragam, yang akibatnya emisi CO2 itu makin besar. Kalau kalian pengen tahu detail dari dua inovasi ini, silakan tonton video gue yang sebelumnya, di mana gue ngebahas dua inovasi ini lebih dalam lagi. Sangat masuk akal kalau misalkan kita pikir emisi CO2 itu pasti akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi.
karena setiap manusia itu pasti butuh energi, yang mana energi ini sumbernya utamanya dari fossil based fuel yang menghasilkan CO2. Tapi kalau kita lihat emisi CO2 tahunan per kapita, angkanya juga meningkat dari tahun ke tahun. At least ini memberikan insight ke kita bahwa semakin modern kehidupan kita, justru kita malah memilih atau melakukan aktivitas yang mengemisikan CO2 lebih banyak. Saat ini, konsentrasi CO2 yang terukur di atmosfer secara eksperimental adalah 431 ppm atau parts per million. ppm artinya kalau misalkan ada 1 juta molekul gas, maka 430 diantaranya adalah gas CO2. Angka 430 ppm ini udah bisa dibilang sangat tinggi, karena para ahli dari tahun 2008 itu udah menyarankan kita harus nurunin kadar CO2 ke level 350 ppm, atau bahkan lebih rendah lagi, kalau misalkan kita mau keadaan bumi ini tetap sama dengan keadaan bumi di awal perkembangan peradaban manusia. Meskipun udah banyak peringatan, mulai dari tahun 1856 oleh UNISFOOD, kemudian di tahun 1992 oleh konferensi PBB, kemudian di tahun 2008 oleh para ahli, dan gue yakin di rentang-rentang tahun ini juga pasti banyak peringatan yang lain, tren malah nunjukin bahwa konsentrasi CO2 dari tahun ke tahun makin lama makin meningkat, bukan makin turun. Alasan sulitnya menurunkan konsentrasi CO2 dari 430 ke 350 itu bisa dipahami. Karena seluruh aktivitas manusia modern saat ini itu bergantung pada kebutuhan energi yang luar biasa besar. Contohnya aja di tahun 2024, kebutuhan energi manusia secara global itu adalah 650 exajoule. 650 exajoule maksudnya 650, terus ada 18 nol di belakangnya. Kemudian joule, satuan energi. Kalau misalnya kita berandai-andai, kita tidak melakukan aktivitas apapun lagi untuk menyelamatkan bumi dari emisi CO2, sehingga emisi CO2 itu menjadi nol, ini tidak semerta-merta mengembalikan level CO2 dari 430 tadi ke 350 ppm. Nah, untuk mengembalikan ke level yang aman tersebut, kita masih perlu kira-kira menghilangkan 500 gigaton CO2 dari udara bebas. Dengan perkiraan yang sederhana aja, misalkan dengan kapasitas penghilangan CO2 yang kita miliki saat ini sebesar 2,2 gigaton per tahun, dan kita asumsikan teknologi ini meningkat kapasitasnya sebesar 25 juta ton per tahun, maka ini masih membutuhkan waktu sekitar 130 tahun untuk bisa menghilangkan CO2 dan menurunkan levelnya ke 350 ppm. Jadi bisa dipastikan, karena hal ini tidak mungkin terjadi, kira-kira generasi kita, atau mungkin 5-6 generasi di bawah kita, itu tidak akan melihat bumi dengan level CO2 yang aman.